Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa nifidin a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, harus selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Bahkan dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dalam kondisi penuh cobaan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap tegas mengatakan bahwasanya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika manusia tidak congkak untuk kemudian mau memeriksa nikmat yang ada pada dirinya, walaupun enggak punya harta, walaupun mungkin sedang berduka cita, maka tentu nikmat Allah jauh lebih banyak daripada semua cobaan yang Allah berikan. Dan puncak dari semua kenikmatan adalah kita masih dipilih menjadi orang beriman. Karena keimanan inilah yang kemudian akan kita bawa sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan inilah yang menjadi garansi bahwasanya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dan kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang kemudian mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima jalan itu dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Ketika kemudian akidah kita sudah mantap tentang Islam, maka Allah tegaskan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Kemudian dalam ayat yang lain Allah tegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah dalam Islam dengan tali Islam, tali agama Allah yaitu al-Islam dengan kuat, dan jangan kemudian berpecah belah, jangan bercerai. Maka orang-orang yang memiliki akidah yang benar, orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dia kemudian akan selalu senantiasa berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kemudian dia sudah paham, dia akan berusaha mengamalkannya. Sehingga Nabi SAW menegaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang mau berkumpul di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, kitabullah, dan pengen lebih paham tentang agama yang Allah turunkan melalui Rasulnya, maka orang-orang yang melakukan itu dia akan diberikan as-sakinah, ketenangan. Maka ketika panjenengan menginginkan ketenangan hidup, tentu majelis ilmu menambahkan pemahaman tentang agama ini itu adalah sebuah kewajiban. Dan memang banyak orang yang merasa sibuk sehingga tidak punya waktu, maka Allah wajibkan paling enggak seminggu sekali di saat Jumatan. Allah kemudian mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ngaku beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Kalau panjenengan dipanggil untuk sholat Jum'ah, gendang segera, ora usah kemudian tongkrongan ning ngisor uwit malah ngobrol gitu kan. Maka segeralah masuk ke dalam shaf Jumatan, dengarkanlah khotib Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan orang-orang yang ada di dalam shaf Jumat kemudian berbicara kepada temannya sekedar mengingatkan ojo rame uskut, maka kata Nabi SAW la Jum'ata lahu, ora entuk pahala Jumatan buat orang itu. Apalagi sampai duduk di bawah pohon dan ngobrol sendirian, apalagi kemudian duduk main HP dan seterusnya, maka tidak ada pahala Jumatan buat orang-orang seperti itu. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Iman kita dipertanyakan ketika kemudian hari Jumat kita ada di mana, dan kemudian orang-orang yang beriman akan bersegera untuk mendatangi Jumatan dan mendengarkannya. Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Tema kita pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah
bahwasannya Islam adalah agama yang melingkupi semua tata nilai dalam kehidupan. Tidak cuma mengatakan menjelaskan tentang surga dan neraka, tapi Islam juga menjelaskan tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia. Maka pada siang hari ini saya mengangkat tema yaitu pegawai yang amanah, bukan pegawai yang khianah. Itulah tabiat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersabda, "Walastu tunfiku nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta al-luqmatu taj'aluha fi fammi imra'atika." Maka tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah. Artinya seorang muslim yang kemudian keluar rumah untuk kemudian bekerja dan kemudian mendapatkan hasilnya, dan kemudian hasil itu dijadikan makanan yang disuapkan ke mulut istrinya, maka setiap suapan akan bernilai pahala. Hadis ini menegaskan bahwasannya kepergian panjenengan ke tempat kerja itu bernilai ibadah ketika panjenengan bisa meluruskan niat, yaitu apa? Untuk menafkahi keluarga. Walaupun ada sebagian orang yang kemudian pamit kerja tapi kemudian mampir di tempat yang lainnya. Wanibidin azani Allah wa iyyakum. Dan orang-orang yang bekerja, muslim yang bekerja, diperintahkan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjalankan pekerjaannya dengan penuh amanah, sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'man ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Artinya ketika kita kemudian sudah sepakat untuk kerja di satu tempat dengan segala macam ketentuannya, maka Allah memerintahkan kita untuk berlaku amanah di tempat kerja tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Adil amanata ila man i'tamanaka wala tahun man khonaka." Maka tunaikanlah amanah kepada orang yang sudah memberimu amanah, dan janganlah kamu khianati orang yang sudah mengkhianati kamu. Artinya pengkhianatan enggak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan seorang muslim yang kemudian menyepakati akad-akad pekerjaan, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan khianat dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulmu Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu tahu kalau perbuatan itu adalah perbuatan khianat. Dan tentu amanat itu adalah perkara yang berat, sampai Allah pernah tawarkan kepada makhluknya yang bernama langit dan bumi dan gunung, dan mereka semua menolaknya kecuali manusia, sebagaimana firman-Nya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung, dan tiga makhluk ini enggak mau memikul amanah itu karena ini perkara yang berat dan mereka khawatir akan berkhianat atas amanah yang Allah tawarkan. Tapi manusia justru memilih untuk memikul amanah ini, dan Allah menegaskan, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang yang zalim dan bodoh. Sehingga yang harus kita pahami, orang yang beriman harus paham bahwasannya menunaikan amanah adalah bagian dari perintah Allah. Ketika panjenengan kemudian memenuhi amanah itu, maka insya Allah setiap tetes keringat yang jenengan teteskan di tempat panjenengan bekerja, di tempat panjenengan mencari nafkah akan bernilai pahala. Tuhanibidin, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang muridnya, ketika murid itu kemudian mempunyai bapak yang sudah tua, yang bapak tua itu sudah tidak bisa apa-apa dan bisanya hanya gendong amben. Dia hanya ada di atas dipannya, tidur, makan dan buang air. Kemudian anak itu pun bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, saya punya bapak tua yang sudah tidak bisa apa-apa, dan setiap hari beliau buang air besar dan saya ceboi dengan tangan saya. Dan
bau kotorannya pun melekat di tangan saya. Maka pertanyaannya, apakah saya sudah membalas kebaikan bapak saya itu? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan tidak, walaupun satu tetes keringat yang pernah dikeluarkannya ketika mencari nafkah untukmu. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Sehingga orang yang beriman harus benar-benar menjalankan pekerjaannya dengan penuh amanah, karena di situ ada pahala yang sangat besar. Dan orang-orang yang beriman dicirikan yaitu mereka orang-orang yang menjalankan amanah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang aku beriman itu seharusnya adalah orang yang memelihara amanah dan janji-janji yang pernah diucapkannya. Adapun orang-orang munafik disifati adalah orang-orang yang suka lari dari amanah, orang yang suka ingkar dari janjinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayatul munafik salasah, bahwasanya ayat kemunafikan, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong ra iso dicekel. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mesti merucut. Wa idza tumina khana, kalau kemudian dikasih amanah dia selalu berkhianat. Dan orang-orang munafik ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di akhirat, yaitu fidargil asfali minan nar. Mereka akan berada di neraka, dan neraka yang paling bawah yaitu keraknya neraka. Oleh karena itu pentingnya untuk menjaga amanah dan mengendalikan diri dari hawa nafsu. Ibahni widdin azani Allah wa iyyakum. Dan amanah ini disinyalir oleh Nabi SAW bahwasannya ini adalah perkara yang akan susah ditemui bahkan menjelang akhir kiamat. Nabi SAW bersabda, awaluma tafqaduna min dinikum al-amanah wa akhiruhu as-shalah. Dan perkara yang kemudian akan hilang dari agama kalian yaitu amanah, dan yang terakhir adalah sholat. Oleh karena itu maka kalau panjenengan lihat berita, berapa banyak orang Islam bahkan gelarnya haji tapi pakai rompi oren, karena nggak amanah, karena dia nggak kemudian bisa mengetahui bahwasanya pekerjaan juga Allah lihat, tidak cuma soal sholat baik oke, tapi kemudian bekerja juga harus baik. Dan Allah menegaskan bahwasanya seorang muslim yang amanah itu tidak boleh berbuat curang dalam pekerjaannya, sebagaimana firman-Nya, wailul lil mutaffifin, celakalah buat orang-orang yang curang. Artinya ketika kita kemudian dalam bekerja, apa yang kemudian bukan hak kita maka tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang selain apa yang memang sudah diakadkan dengan kita. Dan pegawai yang amanah adalah pegawai yang dapat dipercaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Qasas, qalat ihdahuma ya abadi istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa engkau angkat, engkau rekrut untuk bekerja adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Oleh karena itu pentingnya menjaga amanah agar kemudian panjenengan kemudian dikenal menjadi orang-orang yang dipercaya, sehingga ketika harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak meninggalkan cerita-cerita yang tidak baik melainkan kebaikan. Kemudian orang-orang yang amanah adalah orang-orang yang profesional di dalam kerjaannya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia bekerja semaksimal dia mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga keuangan dan lagi punya pengetahuan tentang keuangan. Oleh karena itu maka setiap karyawan harus diletakkan pada kondisinya masing-masing, pada potensinya masing-masing, pada latar belakang yang sesuai dengan keilmuan dan kemampuannya masing-masing. Dan seorang pegawai yang amanah, maka dia tidak akan pernah membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man ista'malnahu minkum, siapa di antara kalian yang kami jadikan pegawai ala amalin atas sebuah pekerjaan, fakatamana mihyaton, kemudian menyembunyikan walaupun seman segede jarum, fama fauqahu, bahkan yang lebih gede dari itu, karena gululan, maka itu adalah harta yang haram, ya'tihi bihi yaumal qiyamah, akan Allah datangkan nanti hari kiamat, dan Allah akan tanya, kenapa kowe nggo mulih jarum saka pabrik padahal dudu dommu. Wah, wanibidin azani Allah wa iyyakum. Dan itu kalau konteksnya adalah karyawan kecil, bawanya jarum.
Tapi kalau kemudian karyawan gede, maka Nabi SAW mengingatkan tidak boleh kemudian memanfaatkan jabatan untuk hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan kondisional yang dibenarkan. Nabi SAW mengatakan man istakmalnahu ala amalin, siapa orang yang kemudian kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, farozaknahu rizkon, dan sudah kami gaji dengan gaji yang ada sesuai dengan kesepakatan, fama akhda ba'da dzalika fahuwa hulul, kok kemudian dia mengambil lagi yang bukan haknya, dia mengkorupsi harta yang bukan haknya, maka itu adalah perkara korupsi, perkara dosa yang tentu hartanya adalah haram. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Demikian khutbah saya yang pertama. Semoga kemudian bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang pertama di pembukaan saya sudah mengingatkan, menyampaikan bahwasannya termasuk bentuk ikrar kita atas keimanan kita adalah ketika hari Jumat kita bersegera dan kemudian kita memasuki soft-soft yang ada dan kemudian kita menutup mulut kita untuk kemudian mendengarkan khotib khutbah siapapun khotibnya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada mereka yang berkata kepada temannya, diam wahai engkau yang rame, maka Nabi mengatakan la sholata lahu la jum'ata lahu, tidak ada pahala sholat Jumat buatnya. Oleh karena itu saya tekankan kepada panjenengan, ini adalah sebuah sarana untuk kemudian menjaga hati kita agar kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi SAW, yaitu as-sakinah, ketenangan jiwa. Maka panjenengan datangilah sholat Jumat dengan penuh keikhlasan dan kemudian duduklah dengarkanlah khotib Jumat dengan penuh perhatian agar kemudian panjenengan ketika keluar dari khutbah Jumat, keluar dari sholat Jumat, panjenengan mendapatkan ilmu dan tentu menambah keimanan. Karena keimanan naik dan turun, naiknya dengan ketakwaan, naiknya dengan pengajian, naiknya dengan ilmu, dan turunnya dengan kemaksiatan. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana seorang muslim dalam menjalankan amanah. Maka seorang muslim harus bekerja dengan penuh amanah, termasuk adalah memenuhi semua akad-akadnya, termasuk di dalamnya tidak boleh membawa apa yang bukan hak miliknya, dan kemudian bekerja dengan penuh profesional. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang ahli ibadah, saking ahlinya ibadah, saking sregepnya ibadah, sampai istrinya pun jarang dipegang. Beliau pernah minta jabatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Dzarin qala qultu, dari Abu Dzar beliau berkata, ya Rasulullah ala tastakmiluni, pripun nek panjenengan dadoske kula pegawe, mang angkat kula dados pegawe. Qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadoroba biyadihi ala mangkibihi, ditepuk bahunya, plop gitu kan. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Dzarin innaka dhaifun, wahai Abu Dzar, kowe iki wong lemah. Ibadahmu kenceng, kowe wong kuat, tapi soal babakan amanah kowe lemah. Maka Nabi SAW, wa innaha amanatu, padahal amanah, wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Dan amanah iki perkara berat, kowe iki lemah. Engko nek nganti gagal ning akhirat ditekoki, uripmu nanti di sana rekoso. Maka kalau memang kamu enggak sanggup, enggak usah menawarkan diri. Dan begitu kemudian panjenengan menyatakan sanggup, maka pastikan panjenengan menjalankan dengan penuh amanah. Abu Dzar ditolak, orang yang rajin sholat tahajud, rajin puasa ditolak, kurang pripun. Maka seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengecek bawahannya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang kemudian melihat kualitas bawahannya. Maka kriteria karyawan ada 4. Yang pertama, ketika karyawan itu bisa kerja dan akhlaknya baik. Maka kalau karyawannya seperti ini, pertahankan, berikan promosi, naikkan gajinya dan seterusnya kalau ada.
Kalau kemudian nggak ada, maka level yang kedua, orang yang amanah, attitude-nya baik, akhlaknya baik, tapi kemudian kurang cakap dalam bekerja. Kalau ada yang seperti ini, maka berikan pelatihan agar dia naik ke level 1. Kemudian yang ketiga, orang yang pintar kerja tapi nggak amanah, attitude-nya jelek, maka orang-orang seperti ini diberhentikan dengan hormat karena pernah berkarya bersama kita. Kemudian yang terakhir, sudah nggak bisa kerja, amanahnya jelek, maka orang seperti ini diberhentikan dengan tidak hormat dan kemudian harus dievaluasi sistem rekrutmen yang ada. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kenapa harus demikian? Karena karyawan-karyawan yang kemudian tidak amanah itu akan membebani hisab pimpinan. Makanya Nabi SAW mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita pimpin. Dan ini konteksnya enggak cuma di perusahaan, di kantor, enggak, sampai rumah sekalipun. Ketika panjenengan enggak bisa mendesain putra jenengan ini sebagai anak solih, maka nanti jenengan yang akan ditanya, Pak, anakmu kok ora salat kenapa? Pak, anakmu kok nganti tuwek ra iso maca Quran kenapa? Bapake sik dhewe yang ditanya. Oleh karena itu pentingnya mendesain mereka yang ada di bawah kita agar kemudian tidak nyusahin kita nanti di akhirat, agar kemudian hisab kita cepat, hisabai yasiro, dan kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk masuk surga tanpa harus tertahan karena menghadapi hisab bawahan-bawahan kita yang kemudian tidak amanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, agar kemudian kita perhatikan bahwasanya agama kita tidak cuma ngomongkan surga dan neraka, tidak cuma ngomongkan keimanan saja, bahkan ngomongkan soal urusan amanah, soal urusan pekerjaan dan seterusnya. Bahkan kalau dikembangkan lagi, sebenarnya semua permasalahan di muka bumi ini Allah bisa jawab melalui para ulama yang kemudian mengkajinya. Makanya Allah tegaskan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan ngadepi urip susah, bingung, mumet, ra iso ngekeki jawaban, maka carilah para orang-orang alim yang bisa memberikan jawaban agar kemudian kita tidak mengalami kegalauan dalam hidup, agar kemudian kita bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.